semua, saya Zulaiha Fatmawati dengan rekan saya Alivia Salsabila ingin menjelaskan sedikit tentang audit lingkungan. Apa itu audit lingkungan? Menurut Thomson dan Simpson tahun 1993, audit lingkungan merupakan komponen penting dari sistem manajemen lingkungan yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi apakah sistem pengendalian lingkungan perusahaan memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Kemudian menurut Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA Amerika Serikat, audit lingkungan adalah tinjauan sistematis, terdokumentasi, berkala dan objektif yang dilakukan oleh entitas yang diatur oleh operasi dan praktis fasilitas terkait untuk mencapai persyaratan lingkungan. Apa saja kategori audit? Kategori audit terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama compliance audit, yaitu fokus utama adalah operasi perusahaan. Yang kedua yaitu transaction audit, yaitu menilai risiko lingkungan perusahaan bagi bank, agen yayasan, investor. Yang ketiga yaitu environmental management system audit, fokus pada keseluruhan sistem manajemen lingkungan perusahaan. Yang keempat yaitu pollution prevention audit, yaitu penilaian profesional yang digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan minimal buangan. Yang kelima yaitu environmental liability accrual audit, akuntansi teknis dan review legal. Yang keenam yaitu produk audit, penilaian dalam proses produksi suatu fasilitas perusahaan. Kemudian bagaimana tahapan audit? Tahapan audit sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pra-audit, meliputi pemilihan tata laksana audit, definisi ruang lingkup audit, pemilihan topik prioritas untuk ditinjau dalam audit, serta tinjauan umum kegiatan produksi perusahaan. Yang kedua yaitu audit. Pada aktivitas audit di tempat aktual, audit dibagi menjadi 5 tahap yang terdiri dari pertemuan pendahuluan, pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pengujian, dan evaluasi hasil temuan. Yang ketiga yaitu pasca audit. Tahap akhir dari audit lingkungan pasca audit adalah tahap di mana auditor lingkungan menyusun laporan tertulis terkait hasil pelaksanaan audit lingkungan yang mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu yang teridentifikasi. Sanksi jika tidak memenuhi prinsip audit. Pada pasal 50 ayat 1 UU PPLH menyatakan bahwa jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk menerapkan prinsip-prinsip audit lingkungan, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan pengkajian audit lingkungan hidup terhadap beban biaya pelaku usaha dan aktivitas yang terkait lainnya. Di sini ada contoh kasus audit. Audit dilakukan terbagi dalam 7 kategori, terdiri dari atas struktur dan kebijakan, pengelolaan limbah, sanitasi air bersih, sanitasi lingkungan rumah sakit, pengelolaan udara di rumah sakit, pengawasan dan dokumentasi sanitasi, serta pendidikan dan pelatihan. Kategori audit ini dirincikan atas 44 poin, dengan unit yang diaudit adalah instalasi sanitasi dan gedung RSUD Ratu Zaleha. Berdasarkan temuan audit, instalasi sanitasi dan gedung RSUD Ratu Zaleha telah memenuhi sebagian besar komponen audit, namun terdapat 11 poin yang tidak terpenuhi dan membawa skor kepatuhan di angka 75%. Kepatuhan minimal. Komponen yang tidak terpenuhi dapat diperbaiki dan yang telah terpenuhi bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan kualitasnya. Pengelolaan lingkungan yang baik oleh instalasi sanitasi dan gedung di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang audit lingkungan dengan contohnya yang kami dapatkan dari RSUD Ratu Zaleha. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, selamat menonton teman-teman.